Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktari, NPM 2019 015000152, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi konseling. Di sini saya akan membahas kode etik profesi konseling. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Sedangkan pengertian etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberi layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah: yang pertama, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya. Yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Yang ketiga, setiap individu memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keempat, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Yang kelima, hubungan konselor dengan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi. Fungsi kode etik. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Bimbingan dan konseling. A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran umum, contohnya melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling dan organisasinya, melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling. Pelanggaran terhadap konseli, contohnya menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli, melakukan perbuatan asusila, melakukan tindak kekerasan fisik dan psikologis terhadap konseli, kesalahan dalam melakukan praktik profesional, prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut, tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan klien untuk mendapatkan pelayanan, melakukan referral kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah klien dan merugikan klien. Pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, contohnya melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang dimaksudkan, melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud dikenai sanksi hukum yang mencemarkan nama baik profesi bimbingan dan konseling. Pelanggaran terkait dengan organisasi, contohnya tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi, menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan